Hai semuanya. Berhubungan Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing parameter lebih detail di bawah ini. Jika perlu, Anda bisa menghentikannya. Anda dapat melihat semua parameter perusahaan yang diteliti secara detail. Sekarang kita akan mempertimbangkan indikator fundamental organisasi saat ini Qiagen NV, ticker QGEN. Review berdasarkan data per 19 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru, markets perusahaan Qiagen NV termasuk dalam subkategori DNA, 47 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian dan ini sangat representatif. Lihat solusi akhir di akhir video ini. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah 8 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah minus 3,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara total, kita dapat mencatat bahwa hasil rata-rata pasar secara total adalah 1,8 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 8 poin Qiagen NV. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Qiagen NV dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya Qiagen NV menunjukkan dinamika sebesar 3,6%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 23,5%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar organisasi Qiagen NV senilai 8,8 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori 58 miliar dolar. Qiagen NV menyumbang 15,08% dan merupakan salah satu perusahaan besar di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 3,57 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 18 miliar dolar. Qiagen NV menyumbang porsi sebesar 20,366%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi neraca, kita akan melihat yang berikut ini. Membagikan Qiagen NV pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 15,08%. Nilai bukunya sebesar 20,366%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 35%. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi berjumlah 1,498 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku mewakili 42% ekuitas perusahaan. Hasil pada tingkat utang perusahaan, baik, 1 poin. Rasio nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 105,4. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 0, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 84 juta dolar. Keuntungan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 535 juta dolar. Ini 540,7% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 4,4. Rata-rata subkategori adalah 4,7 dan ini 6% lebih rendah dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian indikator harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 1.980 juta dolar. Pendapatan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 3,650 juta dolar. Dan ini 84% lebih banyak dibandingkan saat ini. Evaluasi perkiraan indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 1 poin.
Marginnya 4,2%, dengan rata-rata subkategori minus 58,7%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 62,9%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 18,354%. Yang 22% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai pasar perusahaan Kia Gen NV, kemungkinan besar mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $1.526.000. Dan di subkategorinya ada $1.857.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 17,8%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Keuntungan perusahaan per karyawan adalah $14.500. Rata-rata subkategorinya minus $231.900. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah $246.000. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian pendapatan per karyawan perusahaan adalah $343.000. Menurut subkategori $395.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 15%. Estimasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 1,9% dengan rata-rata subkategori sebesar 10,4%. Ini merupakan indikator risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 51% untuk perusahaan Kia Gen NV. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, kurang lebih 43%. Berpotensi, saham subkategori tersebut memiliki harga yang lebih rendah daripada saham perusahaan Kia Gen NV. Harga sebenarnya saham perusahaan adalah sekitar $40,7. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $49,16. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 21%. Ayo pergi ke tabel pesanan, itu tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Evaluasi Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan penilaian perusahaan Kia Gen NV. Sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli dengan harga $40,71 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 43,64. Stop loss ditetapkan pada 37,78. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan pada 19 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, RARE, adalah pesanan jual penyeimbang. Video tentang perdagangan penyeimbang akan atau telah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, dasar atau penyeimbangan. Urutan kedua ditetapkan pada level saat ini. Terima kasih semua telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton paling keren di seluruh dunia.